Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Auni Islihatun Diniati, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 1 Dasanggeria, dan juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Besar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Adapun tema pada kesempatan ini adalah pengambilan keputusan berbasis dilema etika. Baik, pada kesempatan ini saya tidak seorang diri, tetapi saya pada kesempatan ini akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Kepala SDN 1 Dasanggeria. Untuk itu, sebelumnya saya mohon beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum wawancara ini kita lanjutkan, izin saya memperkenalkan diri. Nama Haji Muhammad SPD, Kepala SDN 1 Dasanggeria Kecamatan Besar, merupakan kepala dari salah seorang calon guru penggerak Ibu Auni Islihatun Diniati. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Auni atas semua upayanya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti dapat ditularkan kepada guru-guru yang lain. Jadi kami selaku kepala sekolah sini mendukung sepenuhnya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Auni. Silahkan Bu, apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Kepala telah memperkenalkan diri. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungannya selama ini, selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, bahwa Bapak Kepala Sekolah telah memberikan dukungan sepenuhnya seperti yang beliau telah sampaikan tadi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai dilema etika. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Silakan Pak. Jadi untuk dilema etika dan rujukan moral ini kita harus bedakan dulu apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral. Jadi dilema etika itu adalah satu permasalahan, ya bisa dikatakan di sana adalah terdapat pertentangan antara dua kebijakan, ya. Dua kebijakan yang sama-sama kedua-duanya benar. Sedangkan yang rujukan moral itu sebuah keputusan yang diambil terhadap suatu kasus itu benar atau salah. Mungkin itu identifikasi antara dilema etika dan rujukan moral. Baik, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa untuk mengidentifikasi kasus apakah termasuk etika, dilema etika ataupun rujukan moral, jadi dibedakan. Pertama dibedakan kalau kasus yang merupakan dilema etika itu merupakan kasus di mana sebenarnya kedua-dua kasus tersebut adalah dalam posisi yang benar. Tidak ada yang salah, dua-duanya benar. Namun tentunya nanti bagaimana untuk mencari solusi yang terbijaksanaan di antara kedua kasus yang benar tersebut. Sedangkan rujukan moral tadi adalah dilema ya antara dua kasus, di mana satu kasusnya berada pada posisi yang benar, sedangkan yang satunya adalah kasus yang salah ataupun diidentifikasi melanggar aturan dan lain sebagainya. Kemudian Pak, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Silakan. Baik, jadi dalam kasus dilema etika saya selalu memilih keputusan yang memiliki risiko terendah, risiko terkecil. Misalnya saja kasus di sekolah, kita kekurangan meja misalnya. Apakah harus berhutang, harus duduk berdesakan, atau anak-anak duduk tanpa meja? Nah, jadi dalam hal ini
kita bisa memilih salah satu dari ketiga. Mana di antara ketiga itu yang mempunyai risiko terkecil? Tentu saja kita mungkin bisa berdiskusi, bertanya dengan guru-guru atau semua personil yang ada di sekolah. Ya, sangat bijaksana ya kalau saya dapat ambil kesimpulan tadi bahwa di dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika dilema etika, Bapak pertama itu mempertimbangkan ya di antara kasus tersebut mana yang risiko terkecil ya dari kasus tersebut. Kemudian Bapak akan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk bermusyawarah atau untuk berdiskusi dalam rangka mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Bapak lakukan selama dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau untuk mengambil keputusan ini biasanya langkah yang bisa kita ambil itu misalnya mulai dari identifikasi masalahnya dulu, kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan masalah, kemudian melakukan penelitian terhadap masalah itu dan informasi yang masuk. Kemudian bagaimana kita mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya dalam hal ini kita harus segera ya mengambil keputusan, tentu dengan mengurangi pilihan yang terlalu banyak. Kita cut ya, mungkin sisa 2 atau 3 sehingga itu bisa kita diskusikan bersama teman-teman. Kemudian harus segera kita ambil keputusan. Setelah keputusan itu kita ambil, lalu kita evaluasi, kita eksekusi. Iya, jadi gitu ya, luar biasa langkah-langkahnya. Yang pertama mengidentifikasi akar dari permasalahan tersebut, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga munculnya permasalahan tersebut ya. Kemudian mencari fakta-fakta kebenarannya. Dan selanjutnya berdiskusi juga, tidak lupa berdiskusi dengan rekan-rekan guru sebelum mengambil suatu keputusan atau kesimpulan atau mengeksekusi dari permasalahan tersebut. Baik, yang keempat Pak, hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus dilema etika ini? Yang paling efektif Pak, kira-kira seperti apa? Ya, jadi terlebih dahulu kita harus mengenali bahwa di sini kita ada nilai-nilai yang bertentangan, ya, sehingga perlu kita menentukan siapa-siapa yang akan kita libatkan dalam pengambilan keputusannya supaya nanti keputusannya jadi keputusan yang bijak. Kemudian tentu sekali kita tetap ya mengumpulkan fakta-fakta ya, informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita coba ya uji kebenaran dari keputusan yang akan kita ambil ya, rencananya itu bagaimana, kemudian kita uji bagaimana efektivitasnya. Kemudian tentu sekali dalam hal pengambilan keputusannya nanti kita akan melakukan istilah resolusi. Ya, resolusi ini mengambil keputusan kan berdasarkan 3 hal, bisa menggunakan aturan-aturan yang ada, kemudian rasa kepedulian kita terhadap keputusan yang akan kita ambil, dan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Jadi selanjutnya bisa kita tarik kesimpulannya, kemudian kita lihat bagaimana refleksi daripada keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Ya. Seperti itu ya. Jadi yang paling efektif apa tadi Pak? Yang paling efektif yaitu menentukan ya siapa yang terlibat. Oh iya, jadi paling efektif itu menentukan siapa yang terlibat. Kemudian mungkin bisa panggil ya untuk diminta keterangannya dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan resolusi dengan 3 langkah tersebut. Baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tentunya dalam menyelesaikan suatu kasus pasti ada tantangan tersendiri. Nah, mungkin menurut Bapak itu tantangan apa yang selama ini pernah Bapak hadapi gitu dalam kasus dilema etika ini? Jadi tantangan yang sering kita hadapi itu adalah dalam pengambilan keputusan itu antara aturan yang berlaku dengan kebijakan. Jadi ada hal-hal yang menjadi
permasalahan yang seharusnya kita ambil keputusannya berdasarkan aturan, tetapi banyak kepentingan-kepentingan lain yang harus juga kita akomodasi, sehingga perlu ada kebijakan. Nah, jadi langkah-langkah yang sering kita ambil dalam pengambilan keputusan ini, terlebih dahulu kita perkenalkan bahwa ini loh aturannya. Ya, ketika aturan itu kita sudah permaklumkan, kemudian tetap ada hal-hal yang mendesak untuk kita ambil keputusannya dengan cara yang lain, maka kita ambillah dengan cara kebijakan. Tentu sekali ya dengan tidak terlalu jauh keluar dari aturan yang ada. Oke ya. Ya. Berarti tantangannya seperti itu ya, jangan sampai nanti keputusan yang kita ambil itu merupakan hal-hal yang jangan sampai menyalahi aturan sekolah atau lain sebagainya ya. Kita berupaya untuk memberikan solusi sebijaksana mungkin terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan di sekolah lingkungan Bapak ya. Oke, selanjutnya yang keenam ya, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah tempat Bapak bertugas? Apakah begitu ada kasus langsung diselesaikan secepatnya atau menunggu jadwal, mungkin sudah dibuatkan jadwal hari atau tanggal berapa ada penyelesaian kasus dan lain sebagainya. Seperti itu Pak, coba dijelaskan. Nah, jadi terhadap beberapa masalah kita identifikasi dulu masalah itu. Kalau sekiranya masalah itu mendesak, harus segera kita selesaikan. Ya, jangan sampai meluas itu masalahnya. Tetapi kalau kira-kira masalah itu masih bisa ditunda dan memerlukan keputusan yang tepat, kita harus buatkan jadwal. Ya. Bagaimana prosedurnya, bagaimana cara kita menyelesaikannya, undangannya, semuanya kita harus siapkan secara terjadwal. Baik, jadi tergantung berat ya permasalahan tersebut ya. Jikalau permasalahan tersebut adalah suatu permasalahan yang sangat mendesak, maka tentu Bapak selaku kepala sekolah akan segera mengambil tindakan. Tetapi jikalau permasalahan tersebut adalah hal yang biasa saja dan tidak terlalu membutuhkan waktu yang terlalu mendesak untuk dicarikan solusi, maka ini Bapak akan mencarikan waktu dan jadwal yang tersendiri ya, yang khusus untuk memanggil mungkin para yang terlibat dalam kasus, kemudian memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang mereka hadapi. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya yang ketujuh Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa ya yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah tempat Bapak bertugas? Dalam hal ini mungkin bisa saya sebutkan saja yang banyak membantu kita dalam menyelesaikan masalah itu guru dan rekan-rekan kerja kita seperti PS, penjaga sekolah dan staf yang lainnya. Kemudian tidak kalah pentingnya juga komite sekolah. Kemudian para wali murid juga kita bisa minta pendapat untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat seperti ya minimal kadus lah gitu bisa membantu kita. Juga bisa kita juga menggunakan atau meminta bantuan ke pihak-pihak stakeholder yang lain. Baik, jadi terutama yang paling berperan atau yang paling terlibat dalam membantu Bapak dalam untuk menghadapi segala permasalahan adalah guru tentunya ya, yang selaku pelaksana di sekolah tersebut. Kemudian jika memungkinkan atau jika dibutuhkan bisa lebih luas lagi ke warga sekolah yang lainnya seperti komite, wali murid dan lain sebagainya, stakeholder ya dan lain sebagainya. Namun tentu yang paling berperan di situ dalam membantu adalah guru. Baik, dan pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi di atas, yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai selesai, kira-kira hal apa ya pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat diambil dari keputusan
dilema etika yang pernah Bapak tangani. Pelajarannya Pak, pelajaran yang penting ya, pelajaran yang terpenting yang mungkin Bapak bisa petik atau bisa hikmah yang bisa diambil dari berbagai kasus dilema etika yang pernah Bapak tangani. Mungkin seperti itu Pak. Bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus betul-betul berhati-hati. Kemudian pengambilan keputusan itu kita harus mengacu kepada aturan yang ada. Kemudian jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa karena yang tergesa-gesa itu sering kurang memuaskan. Kemudian mari ya kita ambil keputusan itu dengan prosedur-prosedur dan tahap-tahap tertentu supaya lebih memuaskan ya, dan keputusan itu dapat kita bertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepada warga sekolah tentunya. Iya, berarti pelajaran yang dapat dipetik ya dari berbagai kasus yang telah diselesaikan antara lain dalam memutuskan satu permasalahan yang pertama itu yang harus berhati-hati ya, jangan sembarangan tapi harus berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian mengacu pada aturan-aturan yang ada ya, dan juga jangan sampai tergesa-gesa, karena tentu kalau tergesa-gesa hasilnya tidak akan bagus dan tidak maksimal. Jangan tergesa-gesa. Kemudian yang terakhir adalah apa tadi Pak? Prosedur, langkah-langkahnya harus kita lalui dengan benar ya, sehingga nanti menghasilkan suatu keputusan yang betul-betul ya sesuai yang kita inginkan, yang adil dan yang bijaksana. Wah, luar biasa Pak. Jadi jawaban-jawaban tadi sangat memotivasi saya dan menjadi pelajaran bagi saya ya. Terima kasih banyak Pak, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya mengganggu kesibukan Bapak tentunya sangat banyak ini ya. Baik, mungkin itu saja Pak percakapan kita pada tahap ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Auni Islihatun Diniati, dan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Madrasah Aliyah Darun Najah Duman, Ibu Iklimah, dan sekaligus saya akan langsung memberikan pertanyaan yang pertama kepada beliau, yaitu pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Ibu untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, namun sekaligus saya mohon kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laziza Iklimah Khairatun, MPD, Kepala Madrasah Aliyah Darun Najah Duman, Kecamatan Linsar, Kabupaten Lombok Barat, yang saat ini diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang dilema etika atau cara mengambil keputusan di madrasah saya. Baik, pertanyaan pertama tadi mungkin saya bisa menjawab seperti ini. Mengidentifikasi permasalahan yang termasuk dalam kategori dilema etika dan bujukan moral memerlukan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai prinsip dan etika. Saya biasanya mencoba melihat situasi dari berbagai macam perspektif dan mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan tindakan terhadap semua pihak yang terlibat. Itu dia untuk pertanyaan yang pertama. Baik, jadi dari jawaban yang Ibu sudah berikan tadi tentang bagaimana kita atau bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kalau menurut pendapat Ibu tadi bahwa Ibu akan mengidentifikasi ya atau memahami dulu secara mendalam, memahami secara mendalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan dilema etika tersebut. Kemudian juga Ibu akan melihat serta mempertimbangkan dari berbagai perspektif dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan
dari permasalahan yang Ibu hadapi tersebut. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu selama ini bagaimanakah Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan Bu dijawab. Pertanyaan yang kedua, ketika menghadapi permasalahan yang sama-sama final, saya mencoba untuk mempertimbangkan semua pilihan yang ada dan dampaknya tentunya. Saya juga mencari nasihat dan pandangan dari orang-orang yang mungkin memiliki perspektif yang berbeda dalam berbeda pengetahuannya yang lebih dalam tentunya tentang permasalahan tersebut dan situasi tersebut. Jadi saya akan mencari orang-orang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan tersebut untuk saya ambil pembelajaran di situ untuk saya mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa atau yang pernah Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan. Silakan Bu. Yang ketiga, untuk menyelesaikan dilema etika, saya biasanya mengikuti prosedur sebagai berikut. Ini SOP yang ada di madrasah saya. Saya biasa mencatat semua dalam SOP. Jadi ini pun termasuk ke dalam SOP di ranah BK dan langsung berkoordinasi dengan saya selaku kepala madrasah. Prosedurnya adalah mengidentifikasi masalah, itu yang pertama. Berikutnya mengumpulkan informasi, mengevaluasi opsi, membuat keputusan dan meninjau hasil dari keputusan tersebut. Saya juga mencoba untuk selalu berpegang pada prinsip etika dan nilai-nilai moral dalam setiap langkah proses tersebut. Ya, dari jawaban pertanyaan yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu langkah-langkah atau prosedur apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, dan tadi sepertinya Ibu sudah memberikan jawaban yang luar biasa sekali, yaitu pertama Ibu sampaikan bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur SOP yang ada di sekolah atau madrasah aliyah yang Ibu pimpin. Di antaranya mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, mengevaluasi dan membuat keputusan, dan yang terakhir adalah meninjau kembali hasil dari keputusan yang telah disampaikan tersebut. Luar biasa Bu Kepala ya, jawabannya benar-benar prosedur ya, terstruktur jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang keempat, yaitu hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Ya, bagaimana menurut Bu Kepala? Silakan. Untuk pertanyaan yang keempat, cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan biasanya tergantung pada konteks dan sifat permasalahan itu sendiri. Namun, komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang situasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana biasanya itu sangat-sangat membantu. Pertanyaan yang keempat tadi yaitu tentang cara yang paling efektif, menurut Ibu ya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah. Menurut Ibu yaitu tergantung dari konteks permasalahan tersebut, terutama yang paling prioritas adalah komunikasi yang baik. Ya, diutamakan bagaimana melakukan komunikasi yang baik, kemudian pemahaman yang mendalam terhadap kasus-kasus yang terjadi tersebut, dan tentunya yang terakhir itu kemampuan seorang pimpinan untuk mengambil suatu kebijakan, suatu keputusan yang sangat bijaksana. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, pertanyaan yang kelima Bu Kepala,
Jadi hal-hal apa yang selama ini merupakan sebuah tantangan bagi Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang utamanya kasus dilema etika tersebut? Yang kelima, untuk pertanyaan yang kelima tadi, tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terkait dengan dilema etika. Biasanya ini berkaitan dengan kompleksitas situasi, ya, kurangnya informasi. Itu dia tantangannya, kekurangan informasi, dan kadang-kadang kompleks antara berbagai pilihan tindakan atau antara nilai-nilai yang berbeda. Ini kompleksitas permasalahan. Biasanya itu adalah tantangan yang lumayan menguras waktu dan tenaga untuk diselesaikan. Ya, jadi setiap kasus yang kita hadapi, yang Ibu hadapi di sekolah tentunya memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Dan menurut Ibu tadi bahwa tantangan yang terberat adalah kompleksitas dari permasalahan tersebut. Seperti misalnya juga adanya kekurangan informasi yang Ibu dapatkan tentang kasus-kasus tersebut. Dan ini merupakan tantangan yang terberat, ya, yang Ibu hadapi di sekolah tempat Ibu bertugas. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam adalah, apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah begitu ada kasus yang Ibu hadapi, kasus tersebut akan langsung Ibu tangani, akan langsung Ibu proses, selesaikan, ataukah ada jadwal khusus yang Ibu jadwalkan, yang Ibu buat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu hadapi di sekolah Ibu sendiri? Silakan. Untuk pertanyaan yang keenam, saya biasanya mencoba menangani masalah sesegera mungkin. Apakah ada schedule-nya? Iya. Sesegera mungkin jika itu harus insidental sifatnya. Sesegera mungkin kita akan selesaikan setelah permasalahan itu muncul. Tetapi juga memiliki jadwal khusus untuk meninjau dan mengevaluasi situasi yang lebih kompleks atau yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Jadi tidak gerasak-gerusuk dalam memutuskan sesuatu. Ada hal yang harus kita pertimbangkan ketika mengevaluasi, maka kita harus memiliki jadwal khusus untuk memberikan feedbacknya. Dari pertanyaan yang keenam tadi, yaitu apakah jika Ibu menghadapi suatu kasus di sekolah tempat Ibu bertugas, apakah kasus tersebut akan diselesaikan secara langsung ataukah ada jadwal tersendiri? Ternyata ya, yang dapat saya ambil dari jawaban Ibu tadi bahwa tergantung permasalahan tersebut, ya. Sekiranya permasalahan tersebut memang benar-benar membutuhkan untuk segera diselesaikan, maka tindakan yang Ibu ambil adalah segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi jika permasalahan tersebut masih bersifat tidak mendesak, tidak terlalu mendesak atau membutuhkan jawaban yang lebih kompleks, ya, itu Ibu akan buatkan jadwal secara khusus, ya. Jadi itu yang dapat saya tangkap dari jawaban yang Ibu sampaikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, Bu Kepala, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada setiap kasus-kasus yang Ibu hadapi, terutama yang bersifat dilema etika tersebut? Silakan, Bu Kepala. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempermudah saya dalam menyelesaikan kasus biasanya termasuk dukungan dan masukan dari tim saya, tim manajemen sekolah, staf, BK, terutama bagian konselingnya. Itu semua sangat-sangat membantu. Pemahaman yang baik tentang situasi, jadi kita harus memahami situasi sebaik mungkin, dan kemampuan untuk tetap tenang dan objektif dalam menghadapi tekanan. Itu dia, bagaimana cara mengelola emosi, itu juga harus kita pelajari selaku kepala madrasah agar bisa membuat keputusan yang terbaik.
Oke, pertanyaan yang ketujuh tadi Ibu juga sudah memberikan jawaban yang luar biasa, yaitu Ibu akan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu banyak dibantu atau didukung oleh manajemen yang ada di sekolah Ibu seperti rekan-rekan guru, dan warga-warga sekolah yang lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir untuk Bu Kepala, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ya dalam mengambil keputusan, terutama yang dalam bentuk keputusan atau kasus dilema etika tersebut. Silakan Bu Kepala, kira-kira pelajaran apa yang dapat dipetik dan pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada kita? Silakan. Baik, dari pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu bagaimana cara saya, apa yang bisa saya ambil pelajaran dari cara saya memutuskan sesuatu di madrasah saya. Dari setiap permasalahan, saya selalu belajar bahwa penting untuk selalu berpegang pada prinsip etika tentunya dan nilai-nilai moral. Untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain, dan untuk selalu berusaha membuat keputusan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Jadi semua komponen harus kita libatkan, harus kita ambil. Mungkin dari pendapat mereka ada yang bisa kita ambil untuk membuat keputusan yang terbaik, terbijak, dan keputusan itu bisa menjadi win-win solution untuk permasalahan kita. Demikian jawaban yang bisa saya berikan untuk setiap pertanyaan yang dibutuhkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum. Dari pertanyaan yang terakhir yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Kepala tadi, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari pertemuan kita pada kesempatan ini, dan juga dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu yang Ibu pimpin. Ternyata Ibu mengambil beberapa pelajaran, diantaranya yaitu selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip, terutama prinsip etika dan moral tentunya. Kemudian juga berusaha mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Wah, luar biasa Bu Kepala, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat positif, yang sangat baik untuk kita ketahui semua, dan mudah-mudahan nanti kita juga bisa selalu memberikan keputusan atau memilih keputusan-keputusan yang terbaik, yang terbijaksana dari setiap kasus-kasus yang kita hadapi. Terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Sukses selalu, dan saya akhiri wawancara kita sampai di sini. Sekian, dan akhirnya saya tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.